Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat beliau dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah kita sudah memasuki 17 Ramadan, malam yang ke-17, yang mana ceramah sebelum-sebelumnya atau kajian sebelum-sebelumnya menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran beserta hikmahnya dan juga nama-nama Al-Quran sebelumnya. Nah, insya Allah kita hari ini akan belajar bersama-sama mengenai nuzulul Quran. Sebelum kita sama-sama belajar, marilah kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di dalam surah Al-Isra ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muks wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang telah kami pisahkan untuk dibacakan atas manusia dengan pelan-pelan, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bertahap-tahap. Jadi tema kita pada hari ini insya Allah kita akan belajar nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tetapi turunnya Al-Quran pada episode yang ke-17 ini adalah dengan berkaitan lebih kepada fungsinya, fungsi yang akan kita pelajari. Seperti kita ketahui, bulan Ramadan telah diturunkan, syahrul Ramadana unzila fihil Quran, turunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan keterangan. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau tidak kita pernah membacanya? Nah, pada ke-17 ini kita lihat pada kehidupan kita sekarang, di era kita sekarang, akan sulitnya pangan yang ada di kehidupan kita sekarang ini. Banyak ibu-ibu, bahkan bapak-bapak, bahkan keluarga-keluarga itu mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan pokok yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita tahu bahwasanya semua permasalahan di muka bumi ini akan terselesaikan dengan baik apabila kita mengikuti tuntutan yang Allah berikan kepada kita, Al-Quran yang diturunkan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dijelaskan kepada para sahabat, kemudian mereka lah yang juga mengaplikasikan dalam kehidupannya. Kalau kita baca di Al-Quran itu adalah petunjuk, berarti untuk menyelesaikan semua ada permasalahan bahan pangan yang sekarang ini lagi naik, bahkan nanti mau lebaran mungkin lebih naik lagi, maka kita belajar dengan sejarah. Kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin di kala itu. Dipimpinnya terjadi di tahun 18 Hijriah. Waktu itu ketika beliau memimpin, terjadi masa pancaklik di zaman itu. Bahan pangan sulit. Mungkin daging-daging pun tidak enak, bahkan orang jijik untuk memakannya, sehingga rakyat kelaparan, tidak mau banyak makan dengan apa-apa pendapatan yang terjadi waktu itu. Sehingga dengan kekuatan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengangkat makanan-makanan, bahkan membawa biji-biji tanaman yang lebih baik bersama para sahabat ke tempat yang lebih baik, dan tidak banyak memakan makanan yang lebih baik daripada rakyatnya. Bahkan waktu itu Umar cuma hanya memakan roti dan minyak. Ketika dihidangkan makanan yang lebih enak daripada rakyatnya, kemudian Umar berkata, ketika Khalid Al-Walid
memberikan memberikan hidangan kepada Umar. Kemudian Umar bertanya, untuk siapakah ini? Untuk engkau, wahai Umar. Kemudian, lalu bagaimana dengan rakyat aku yang miskin? Lalu Khalid menjawab, bagi mereka adalah surga. Lalu Umar sedih di dalam hatinya. Kalau bagi mereka surga, bagaimana dengan kita? Apakah kenikmatan kita hanya cukup di makanan, sedangkan bagi orang miskin adalah surga? Jadi, kita lihat juga bagaimana Umar juga mempunyai prinsip dalam hidupnya. Tidaklah dia makan kenyang sebelum rakyatnya makan. Kemudian juga para pejabat di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an itu sebelum masuk ke dalam kabinet yang dimiliki oleh Umar, diperiksa dulu hartanya. Kalau harta itu ada berkaitan dengan kepemilikan umat, maka harta itu harus dikembalikan kepada umat. Jadi dulu ada dua yang dimiliki solusi yang dimiliki oleh Umar dalam menghadapi memberantas kemiskinan. Salah satunya adalah dengan adanya Baitul Mal. Kalau di zaman kita sekarang ada sebagian yang menggunakan, kemudian ada bank-bank di zaman kita, kemudian ada namanya Al-Hisbah. Al-Hisbah itu adalah pengawas yang mengawasi di pasar. Kita tahu bahwasanya di pasar perdagangan tanpa ada orang yang mengawasi di dalamnya, maka akan terjadi inflasi, ada penipuan perdagangan dan lain-lain. Nah, kalau seandainya kita melihat sejarah bagaimana Umar ketika mengutus salah satu sahabat ke Yaman, di sana Umar meminta untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di sana dan dibagikan kepada orang masyarakat miskin. Ternyata utusan ini datang lagi kepada Umar. Kenapa engkau tidak membagikan harta ini kepada rakyat di sana? Dia menjawab bahwasanya saya tidak menemukan orang yang miskin, maka saya membawakan harta ini kepada engkau, wahai Umar. Nah, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an bisa memberantas kemiskinan. Bahkan harga-harga pangan di waktu itu tidak terlalu mahal. Nah, ayo kita sama-sama berpikir, mengevaluasi diri kita sendiri. Minimal kita memimpin keluarga kita. Kalau kita diberikan amanah untuk memimpin negeri, bahkan memimpin kota dan daerah dan segala macamnya, bagaimana kita bisa berhasil dan sukses seandainya kita tidak mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran, dan juga orang-orang yang sudah mengaplikasikan dalam hidupnya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah dan mengikuti para sahabat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP KBS yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang ketiga yang harus kita miliki, bukan berarti kita harus demo dengan keadaan saat ini. Maka ada di surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah dan betul-betul bersabarlah, dan juga berpegang teguhlah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Di dalam tafsir At-Tabari diberikan penjelasan di dalamnya bahwasanya bersabarlah kalian. Kemudian bersabarlah juga atas pemimpin yang sesat, dan juga bersungguh-sungguhlah dalam fisabilillah atau berjalan di jalan Allah. Kita lihat kita sebagai guru-guru, ustadz dan ustazah di SIT Ukhuwah, bahkan siswa-siswi yang ada di SIT Ukhuwah, semuanya berada fisabilillah, belajar bagaimana bahasa, bagaimana pelajaran negeri matematika, kemudian hadis, tafsir yang di boarding. Itu semuanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Apabila selama ini kita belajar malah menjauhkan diri kita dari Allah, lupa berjamaah, kemudian lupa dengan keluarga, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka periksalah diri kita. Apakah selama ini kita belajar di SIT Ukhuwah hanya untuk menjauhkan diri kita kepada Allah? Apakah kita selama ini bekerja di SIT Ukhuwah hanya untuk
menjauhkan diri kita kepada Allah? Bukankah kita bekerja untuk mencari rezeki dan juga lebih mengupdate diri kita atau mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi agar Allah meridhoi atau bahkan Allah menyayangi. Mungkin untuk gelar radhiyallahu an itu hanya dimiliki oleh mereka yang berjuang di jalan Allah dan betul-betul bersama Rasulullah dalam peperangan dan lain-lain. Nah, bagaimana di zaman kita sekarang? Bisakah kita bisa ya minimal mendapatkan detail yang bisa kita dapatkan di malam yang ke-17 ini, turunnya Al-Quran. Nah, kenapa Ustadz hari ini tidak menjelaskan sejarah Al-Quran itu sendiri? Karena sudah dibahas mungkin sama Ustadz Saiful sebelumnya berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran dan hikmahnya itu. Karena nuzul Quran itu berkaitan betul dengan proses turunnya Al-Quran dan hikmah-hikmah di dalamnya, bahkan nama-nama Al-Quran juga. Maka pada episode ke-17 ini Ustadz lebih banyak kepada fungsinya. Fungsi Al-Quran itu sendiri turun seperti apa dan bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Maka di bulan yang Ramadan yang penuh hikmah, kemudian penuh dengan turunnya Al-Quran, kita bisa lebih mendalami apa-apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran kepada kita. Kalau kita melihat dari tafsir berkaitan dengan Al-Muqs yang telah Ustaz bacakan di awal ayat tadi di surah Al-Isra, bahwasanya Al-Quran itu turun secara perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Agar yang pertama liyatafakkaru, untuk kalian berpikir. Kemudian liyatadabbaru, untuk kalian bertadabbur. Ada kitab khusus yang membahas tentang tadabbur. Bagaimana logika hati, kemudian seluruh tubuh panca indera kita ini bisa memaknai ayat Al-Quran. Makanya kita tidak heran dengan para sahabat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Bahkan ketika Umar waktu itu masih kafir, dibacakan ayat Al-Quran, langsung tersuntuk bersyahadat. Itu berarti bahwasanya tadabbur ayat Al-Quran itu akan berdampak kepada orang-orang yang betul-betul memahami. Ya, tafakkar, berpikir, dan seluruh anggota tubuhnya ini. Bahkan ada ulama kita, ya bukan ria, menangis itu bukan ria, tapi kalau niatnya menangis ketika sholat maka bisa jadi ria. Maka evaluasi diri kita, berapa kali kita menangis ketika sholat, berapa kali kita sudah meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bahwasanya kita tahu bahwasanya di awal Ramadan itu ada rahmat Allah, kemudian 10 hari yang kedua adalah ampunan, kemudian 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar, kita dijauhkan, minta dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengeluarkan hukum-hukumnya. Ada ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran itu yang bisa kita keluarkan. Nah, anak-anak ustadz, bahkan para orang tua, asatidz semuanya, di dalam Al-Quran pun sudah jelas kalau seandainya kita cuma membaca, bahkan ini nanti sedang ada daurah, mungkin sebelum ada daurah juga, anak-anak kita rajin menghafal, kemudian membaca, bapak ibu dan kita semuanya rajin membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita cuma sebatas membaca. Kalau kita lihat di kurikulum K13 itu ada namanya HOTS. Nah, di HOTS itu kepintaran anak itu bisa dinilai dan pertama dari membaca, kemudian setelah membaca menghafal, habis yang ketiga dia bisa mempraktekkan, keempat mengekspresikan, yang kelima bisa mengkomparasikan. Nah, sampai mana level kita saat ini dalam baca Al-Quran? Apakah kita hanya membaca? Apakah kita hanya memikirkan saja tanpa mentadaburi dan lain-lain? Demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun pribadi, karena ulun masih banyak belajar dan masih banyak perlu membaca buku-buku besar, mau kitab Turas maupun buku-buku sejarah yang lain. Hadani wa iyyakum ajma'in. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ulun sendiri. Terakhir dari ulun, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.